Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana keadaannya di karantina saat ini? Apalagi banyak wabah penyakit yang lagi menyebar saat-saat ini. Saya harap teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau gitu, mari kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Opi Handayani, absen 30 dari kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 5 Kota Bekasi. Nah, hari ini saya akan meresensi satu buah novel dari salah satu penulis terkenal Indonesia, yaitu Terelie. Nah, buku yang saya akan resensi kali ini berjudul Negeri Para Bedebah. Nah, nanti setelah saya meresensi satu buku ini, saya akan membandingkannya dengan salah satu novel dari kebetulan saya mengambil dari penulis yang sama, yaitu Terelie, dan yang saya akan bandingkan adalah Bulan. Nah, sebelumnya saya akan balik meresensi di buku yang pertama, yaitu Negeri Para Bedebah. Nah, saya akan memberitahu tentang identitas dari buku ini dan sinopsis singkat tentang perjalanan dari buku ini. Nah, untuk identitas bukunya tersendiri, di sini diciptakan oleh Terelie yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Nah, ternyata buku ini tuh termasuk buku yang lama, teman-teman. Ini merupakan cetakan cover yang kedua, karena cover yang pertama itu bukan seperti ini covernya. Dan cetakan pertama itu dikeluarkan pada tahun 2012. Di sini ada 440 halaman dengan tebal buku sekitar 20 cm. Ini bergenre fiksi yang bertemakan tentang ekonomi politik. Kelompok ekonomi dan politik, iya, karena dapat kelihatan dari covernya sendiri, Negeri Para Bedebah. Dan saya akan membacakan sinopsis singkat dari buku ini. Di sini dijelaskan, di Negeri Para Bedebah, kisah fiksi kalah seru dibanding kisah nyata. Di Negeri Para Bedebah, musang berbulu domba berkeliaran di halaman rumah. Tetapi setidaknya, kawan, di Negeri Para Bedebah, petarung sejati tidak akan pernah berkhianat. Nah, udah kelihatan kan ya, gimana sih ini bentuk bukunya? Iya, ini itu termasuk salah satu novel yang menurut saya cukup berat karena pembahasannya ekonomi politik. Tapi nggak hanya tentang itu, ini juga menjelaskan tentang keluarga, tentang persahabatan. Nah, ayo kita bahas tentang novel ini. Nah, jadi di sini diceritakan seorang anak laki-laki bernama Thomas atau Tommy. Nah, si Thomas atau Tommy ini ternyata merupakan keturunan dari keluarga Tionghoa yang pandai berbisnis. Dia memiliki seorang kakek dan paman yang sangat menyukai bisnis. Tetapi sayang, bisnis keluarganya ini ternyata banyak yang tidak menyukai. Banyak yang merasa tersaingi dan banyak sekali pejabat-pejabat kelas kakap yang ingin mematikan usaha bisnis keluarga tersebut. Kita anggap keluarga ini disebut keluarga Lim. Nah, pada umur 10 tahun, Thomas sangat-sangat terpukul karena dia kehilangan keluarganya. Ibu dan ayahnya meninggal karena terbakar. Dan ini disebabkan karena pesaing-pesaing dari keluarga Lim. Banyak orang-orang yang tidak menyukai tentang keluarga Lim. Makanya pembunuhan salah satu jadi akar permasalahannya. Selanjutnya, di sini ceritakan juga kalau Thomas karena dia sudah sebatang kara, tidak punya orang tua lagi, dia menjadi salah satu siswa di sekolah asrama yang benar-benar tidak ada lagi keluarganya. Dan dia bertekad untuk berani mengambil jalan bahwa dia harus membalaskan dendam keluarganya. Dia sekolah dengan serius dalam sekolah bisnis dan dia pergi ke universitas di luar negeri untuk mempelajari segala hal yang berhubungan dengan bisnis karena dia mau membalaskan dendam keluarganya kepada pesaing-pesaing atau kita sebut sebagai bedebah-bedebah ini. Nah, akhirnya mimpi-mimpi Thomas itu terwujud. Dia menjadi seorang konsultan keuangan profesional yang sangat dibanggakan oleh negaranya. Dia selalu dipanggil ke dalam dan luar negeri untuk memutuskan dan mencari solusi dari permasalahan ekonomi dunia. Bagaimana tidak? Wah, dia benar-benar bisa menjadikan apa mimpi dari keluarganya. Dia ingin sekali membalaskan dendam orang tuanya karena dia kehilangan orang tua yang sangat dicintai. Nah, di
sini juga diceritakan bahwa bukan hanya tentang kisah fiksi, tapi di sini kita juga harus melihat yang seperti ternyata ekonomi dan politik akan selalu saling berhubungan seperti mata rantai. Dia tidak akan berpisah satu sama lain. Ekonomi di dunia ini ya semacam seperti persaingan, dan politiknya adalah untuk membangun si ekonomi itu. Di sini digambarkan seperti banyak sekali ada bidak-bidak catur, dan ada salah satu putra, ada satu cowok yang pakai mahkota. Di sini tuh cover ini juga telah menjelaskan bahwa kekuasaan akan selalu menjadi tameng utama untuk menggerakkan apapun yang mereka mau. Benar, di sini sangat-sangat dijelaskan. Kita harus membuka mata kita seperti ternyata nggak cuma tentang ekonomi dan politik saja, tapi tentang kekuasaan yang dipunya akan menjadikan semua orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Nah, lanjut kita akan masuk lagi ke ceritanya Tommy. Setelah dia sudah menjadi seorang konsultan keuangan yang sangat profesional, ternyata dia mendapat kabar bahwa pamannya, Om Lim, itu telah keluar dari penjara. Loh, kok jadi penjara? Iya, karena waktu kejadian saat Tommy berumur 10 tahun, banyak saksi mata yang mengatakan bahwa Om Lim lah yang telah merencanakan itu semua. Padahal bukan Om Lim, tapi bedebah-bedebah dan penjabat-penjabat yang ingin memusnahkan bisnis keluarga Lim. Dan di situ, Thomas karena masih umur kecil juga, Thomas merasa benar bahwa Om Lim lah yang paling ambisius dalam urusan bisnis hingga memakan korban, dan itu adalah orang tuanya Thomas, keluarganya sendiri. Di sini diceritakan bahwa Om Lim telah keluar dari penjara. Dan saat dia keluar dari penjara, Thomas sangat membenci Om Lim. Dia benar-benar tidak ingin Om Lim itu masuk lagi ke dalam kehidupannya. Dia benar-benar ingin menjadi diri Thomas yang baru, yang seorang konsultan keuangan profesional, bukan lagi dari keluarga Lim. Tetapi ada satu permasalahan datang, yaitu bisnis keluarga Lim kita anggap di sini sebagai suatu bank yang bernama Bank Semesta, ternyata hampir ditutup karena banyak sekali permasalahan-permasalahan yang datang dari bank tersebut. Dan banyak pula orang-orang yang merasa kalau Bank Semesta itu sudah bermain kotor. Padahal di sini ada udang di balik batu, yaitu Bank Semesta adalah bank yang saat di negeri itu menjadi salah satu bank terbesar yang telah masuk dalam salah satu bank dunia. Sudah kelihatan bukan? Para pejabat dan bedebah-bedebah ini ingin saling menguasai Bank Semesta. Mereka menghancurkan bagaimana caranya Bank Semesta bukan lagi dikeluarkan. Di sini, Thomas walaupun dia sangat membenci Om Lim, dia tetap mencintai keluarganya. Dia ingin menyelamatkan Bank Semesta ini karena ini adalah salah satu perintisan dari usaha ayahnya dan juga kakeknya. Dan dia akhirnya memutuskan untuk ikut campur dalam memberantas permasalahan bank ini. Di saat perjalanan ini, ternyata setelah saya baca bukunya selesai, ini benar-benar hanya berceritakan tentang 3 hari, full 3 hari, yaitu dari awal pertama kali Thomas mendengar kabar bahwa Om Lim telah keluar dari penjara hingga dia berhasil mempertahankan Bank Semesta milik keluarganya. Ya, jadi selama perjalanan inilah Thomas sangat-sangat banyak belajar juga karena dia juga beruntung merupakan seorang konsultan perekonomian yang sangat luar biasa. Jadi dia mampu memainkan taktik dan strategi, dan dia adalah orang yang berani untuk mengambil resiko. Di sini Thomas diceritakan sebagai sesosok lelaki yang cerdik, sesosok lelaki yang pantang menyerah, dan sesosok lelaki yang tidak pernah takut untuk mengambil suatu keputusan walaupun resiko yang dia terima bakalan jauh lebih besar dibanding keputusan itu. Dia harus menghadapi 5 bidak. Di sini dijelaskan dengan 5 bidak. 5 bidak yang disebut sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negaranya. Dia bahkan berani untuk pergi ke menteri keuangan negaranya untuk berbicara seperti ini. Berbicara untuk menyelamatkan Bank Semesta milik keluarganya. Coba lihat, benar-benar berani sekali dia untuk
bagaimanapun caranya dia ingin menyelamatkan usaha keluarganya. Dan sampai akhirnya dia telah menemukan siapa dalang dibalik semuanya, siapa yang paling berdebah di antara yang paling berdebah, dan siapa juga yang otak dari pembunuhan dari keluarganya. Seperti itu. Di sini juga sangat-sangat luar biasa karena banyak banget tentang ekonomi yang mungkin emang kurang lazim didengar, cuman di sini banyak banget pelajaran-pelajarannya. Kita juga harus melek bahwa harta dan tahta memang menjadi nomor satu. Dan balik lagi, setiap sifat ambisius akan selalu, mungkin akan baik sifat ambisius itu ada, cuman kalau terlalu berlebihan itu akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Di negeri para berdebah ini berakhir seperti gantung, tapi enggak juga. Ternyata di negeri para berdebah ini punya satu novel lanjutan, yaitu Negeri di Ujung Tanduk. Saya kebetulan belum membeli dan membacanya, jadi masih belum paham dengan ceritanya bagaimana. Tapi kalau akhir dari Negeri para Berdebah ini sendiri cukup memuaskan karena telah mengetahui di sini adalah Thomas yang pemenang. Thomas berhasil menyelamatkan bangsa semesta. Seperti itu. Dan dalang dibalik ini semua belum terkuras habis karena emang harus dilanjutkan di Negeri Ujung Tanduk. Cuman yang saya tahu adalah pengkhianat terbesar itu bukan orang lain, tapi justru biasanya ada paling dekat dengan kita, karena itu yang dialami sama Thomas. Orang tangan kepercayaan kakeknya adalah pengkhianat terbesar keluarganya. Seperti itu. Nah, untuk kelebihan dari buku ini, menurut saya kelebihannya banyak banget sebenarnya, karena saya suka dengan novel Terelie, dengan cara penulisan yang khasnya juga itu sangat amat unik, dan walaupun bahasa yang digunakan cukup baku dan itu berat, tapi justru itu menambah kosakata, banyak sekali kosakata yang kita ambil. Dan di sini itu menceritakan tentang sosial ekonomi dan politik yang benar-benar ekonominya tuh kerasa banget di sini, bahkan kayak kita dibawa terjun ke dalam permasalahan ekonominya itu. Berarti di sini kelihatan sekali bahwa Terelie sangat memahami tentang perekonomian, karena setiap halnya itu detail sekali yang diberitahu, dan jadi banyak sebutan-sebutan ekonomi yang ternyata saling berhubungan satu sama lain, yang nggak seperti yang kita lihat dalam buku pelajaran ekonomi, yang nggak semua ekonomi itu lurus-lurus aja. Tapi setelah baca ini tuh saya jadi memahami kalau bahkan teori-teori klasik dari ekonomian zaman dahulu pun itu mempunyai arti tersendiri, dan itu diungkap oleh Terelie di novel ini. Dan kelebihan lainnya adalah menurut saya cerita yang diangkat nggak membosankan, nggak terus maju untuk membereskan, karena kan misinya cuma 3 hari. Tapi di sini juga alurnya udah bagus, maju mundurnya juga udah pas, nggak terlalu banyak maju mundur, tapi alur campurannya sudah bagus. Menceritakan dulu Thomas saat ini, terus balik ke waktu dia berumur 10 tahun, menceritakan semuanya, terus balik lagi yang ke sekarang, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini juga menceritakan tentang keluarganya Thomas yang seorang bisnis ekonomi yang sangat mencintai bisnis gitu, tapi harus berakhir dengan tragis karena tentang politik. Nah, kalau untuk kekurangannya mungkin balik lagi karena saya yang belum terlalu paham tentang istilah-istilah dalam ekonomi. Banyak sekali istilah-istilah ekonomi yang saya sampai sekarang pun masih belum paham itu maksudnya gimana. Cuman ya mungkin karena buat orang awam, terlebih yang baru pertama kali baca Terelie, mungkin akan kaget karena udah bahasa baku yang digunakannya, udah bahasa yang terlalu tinggi digunakannya, ditambah lagi dengan bahasa-bahasa istilah ekonomi yang semakin membuat kalau kita nggak fokus itu kita bakalan ambiar banget, bakalan lupa tadi apa ya maksudnya, kayak gitu sih. Cuman selebihnya karena saya emang sudah menyukai karangan dari Terelie, walaupun bahasanya cukup rumit dan cukup sulit, tapi
ini baik banget karena pelajarannya dapat, amanatnya yang disampaikan sama Terelie juga dapat, dan ini benar-benar jadi salah satu novel yang nggak cuman menceritakan tentang fiksi, tapi keadaan dunia nyata yang dikemas secara cantik dalam keadaan sebuah novel yang seperti ini. Itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang ini. Kok dibandinginnya sama ini sih? Karena yang pertama alasan saya karena saya belum membaca Negeri di Ujung Tanduk dan saya juga nggak tahu ceritanya bagaimana, jadi saya memilih untuk pulang karena dia hampir mirip. Ini benar-benar hampir mirip, bergenre fiksi, dan di sini pun menceritakan ada tentang ekonominya. Tapi di sini dikemasnya dengan bentuk yang berbeda memang, cuman hampir mirip kok ceritanya. Dan di sini pun saya lebih banyak belajar karena di sini tentang keluarga, tentang rasa kesetia kawanan, dan setia itu sangat-sangat ditonjolkan. Nah, ayo kita bahas. Di Pulang ini ciptaan Terelie juga, ini termasuk salah satu yang bestseller karena ceritanya sangat amat mencampur adukan perasaan. Saya juga menangis setelah membaca ini karena nggak cuma tentang ekonomi aja memang, cuman di sini tetap ada juga lah beberapa kosakata istilah ekonomi. Jadi di sini diceritakan seorang pemuda lelaki sama yang disebut namanya sebagai Bujang. Nah, Bujang ini tuh dia lahir di desa pedalaman dan dia memiliki seorang mama dan bapak yang sangat keras wataknya tapi sangat menyayangi dia. Dan suatu hari dia harus ikut dengan tauke besar yang untuk tinggal di kota karena si Bujang ini wataknya sangat unik dan khas sekali karena dia tidak memiliki rasa takut. Dia tidak punya rasa takut sama sekali. Dan si tauke besar ini merasa bahwa Bujang harus ikut ke kota untuk ikut tinggal bersama keluarganya karena dia pasti menjadi seorang anak yang sukses jika dia diberikan kecukupan dalam bidang pendidikan. Karena balik lagi kalau orang di pedesaan kan pasti kurang ya untuk pendidikannya. Dibawalah ke kota. Dia jauh dari mama dan bapaknya. Di sana dia sangat-sangat diberlakukan oleh tauke besar sebagai anaknya sendiri. Dia diberikan kecukupan dalam pendidikan, kecukupan dalam apapun dia memiliki kecukupan. Ternyata di sini adalah tauke besar ingin menjadikan Bujang ini sebagai salah satu tangan kanannya dari keluarga Tong. Jadi ya tauke besar ini keturunan keluarga Tionghoa juga. Nah, di keluarga Tong sebutannya. Nah, di keluarga Tong ini si tauke besar dia membutuhkan seseorang yang bisa menjadikan keluarga Tong adalah bagian dari hidupnya. Dan disinilah Bujang, seorang anak laki-laki pedesaan yang belum mengetahui apapun, dia belajar kesetiakawanan, dia belajar tentang rasa loyalitas, rasa mencintai, rasa pengorbanan. Pokoknya di sini dia benar-benar, dan dia belajar tentang ekonomi lagi. Karena balik keluarga Tong adalah salah satu pemilik perusahaan hebat terbesar di negerinya yang telah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di negara lain, bahkan menjadi salah satu ancaman bagi para pebisnis lainnya. Ternyata kesamaan dari dua ini, persamaannya yang benar-benar ketara adalah seorang pengkhianat. Jadi di dalam dua novel ini benar-benar sangat ditonjolkan seorang pengkhianat, dan pengkhianatnya tidak orang jauh-jauh, justru yang paling dekat dengan keluarga itu sendiri. Balik lagi juga, kalau di Negeri Para Berdebah, seorang pengkhianatnya adalah tangan kanan dari keluarga Lim. Sama, di Pulang juga pengkhianatnya adalah tangan kanan dari keluarga Tong, yaitu sama-sama sahabatan dengan Bujang. Sahabatnya Bujang sendiri adalah pengkhianat dalam keluarga Tong. Ya, pengkhianatnya ini adalah
bisa kita bilang adalah sebagai bedebah-bedebah yang menjadikan antagonisnya itu benar-benar terasa, karena sudah nggak bisa dikatakan lagi enggak, dan ini tuh nggak ketebak. Saya kira bukan mereka pengkhianatnya, ada 1-2 orang yang saya kira menjadi pengkhianat, ternyata justru bukan, dan itu membuka mata saya. Ya balik lagi, pengkhianat tidak pandang bulu, siapapun bisa orang jadi pengkhianat. Dan untuk kelebihan dari novel ini, mungkin kelebihannya adalah karena ceritanya nggak cuma tentang ekonomi saja, tapi dengan tentang petualangan, tentang keluarga yang lebih ditonjolkan. Keluarganya itu benar-benar ditonjolkan sekali, tentang rasa, tentang emosi, tentang semuanya itu lebih ditonjolkan di Pulang. Dan tentang seorang bujang yang nggak punya rasa takut, tapi justru dia salah. Justru ketakutan terbesar dia akan selalu ada. Bahkan hal itu dituliskan di sini saat mama dan bapaknya meninggal. Hal yang paling dia takutkan justru terjadi. Dan untuk kekurangannya tersendiri, menurut saya kekurangannya adalah kalau untuk novel Pulang ini mungkin karena terlalu banyak permasalahan yang diangkat, terlalu banyak hal-hal complicated, hal-hal yang rumit, permasalahan-permasalahan yang banyak sekali yang membuat kita kadang imajinasi kita itu kemana-mana, terlalu berakar, terlalu bercabang lebih jauh lagi. Padahal Terelie menyimpulkannya dengan lebih sederhana. Itu sih kekurangannya adalah ya mungkin karena terlalu banyak permasalahannya di sini. Tapi jujur, kelebihan ini saya sangat menyukai, bahkan karena saya membawa emosi banget, jadi saya sampai menangis. Kalau di sini kekurangannya ya tadi ya, karena terlalu banyak tulisan-tulisan yang istilah ekonomi yang bikin luar biasa banget deh pokoknya. Tapi sisanya untuk keduanya, buat kalian yang benar-benar menyukai novel-novel yang berbahasanya benar-benar bahasa ilmiah, istilah-istilah, ataupun yang suka banget tentang ekonomi, ini sangat direkomendasi. Ini sangat ekonomi sekali, dan yang ini pun ada ekonominya, tentang ya pokoknya cara-cara lah, taktik-taktik gitu seperti itu sih. Tapi sisanya kalau dua-duanya ini udah bagus banget. Mungkin kekurangannya ya karena ini posisinya mereka ada ekonominya, jadi banyak kalimat-kalimat, kata-kata yang masih saya bingung artinya apa, jadi harus searching dulu baru kita mengaitkan lagi, oh ternyata ini artinya gitu. Sisanya selebihnya ini sangat-sangat bagus. Mungkin kalau untuk kalian-kalian yang belum tahu Terelie seperti apa, kalian akan kaget karena di novel ini tuh pembahasannya karakternya Terelie itu khas banget, karena ini berat banget sebenarnya bukunya. Berat dalam artian kalimat-kalimatnya, kata-katanya, diksi-diksinya. Cuman kalau kalian udah masuk terjun sekali, percayalah kalian bakalan ketagihan. Gak nyangka udah tiba-tiba udah mau lembar terakhir halaman aja. Dan terlebih kalau model-model kayak Pulang yang menceritakan tentang keluarganya yang benar-benar dalam sekali, itu nyangkut banget emosinya seperti itu. Jadi ini sangat direkomendasikan untuk kalian-kalian yang suka banget tentang novel-novel tebal, dengan novel-novel yang permasalahannya nggak cuman di novel-novel biasanya atau permasalahan-permasalahan fiksi lainnya. Ini tuh sangat bagus karena banyak banget moral kehidupan yang bisa kita ambil. Nah, selesai deh. Itu aja resensi dari Opi kali ini. Maaf kalau misalkan terlalu lama, karena jujur kalau untuk pembahasan Terelie itu sangat amat seru sekali. Lebih-lebih buat teman-teman yang sama-sama penyuka Terelie, ayo yang belum baca, ayo direkomendasikan untuk membaca ini. Seperti itu sih. Untuk itu saya akhiri resensi kali ini dan video kali ini juga. Sampai bertemu di video selanjutnya.